Pernah kebayang nggak sih kalau cetak biru kehidupan itu bukan lagi takdir, tapi jadi sebuah pilihan? Nah, kali ini kita akan sama-sama menyelami dunia di mana manusia bisa mengedit langsung kode genetik, mengubah apa yang kita makan, dan mungkin suatu hari nanti mengubah diri kita sendiri. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita mulai dari alam, kita lihat gimana mutasi bisa menciptakan kekuatan super yang nyata. Terus, kita masuk ke lab, melihat gimana manusia sekarang menulis ulang makanan kita. Habis itu, kita akan bedah tuntas plus minusnya, melihatnya dari sisi keyakinan, dan diakhiri dengan pertanyaan paling penting, gimana kita seharusnya mengatur semua ini. Kita mulainya nggak dari laboratorium yang canggih loh, tapi dari orang-orang beneran yang punya kemampuan, wah, kayak yang ada di buku-buku komik. Ini bukti nyata kalau perubahan genetik itu sebetulnya bagian dari alam. Kedengerannya emang kayak fiksi ilmiah ya. Tapi mutasi genetik beneran bisa ngasih kemampuan luar biasa, mirip-mirip karakter X-Men gitu deh. Ternyata evolusi itu nggak pernah berhenti kerja. Dan kadang-kadang hasilnya itu benar-benar di luar dugaan, sampai menantang batas-batas kemampuan manusia yang kita tahu. Jadi mutasi genetik itu apa sih sebenarnya? Gampangnya gini, bayangin aja ada salah ketik atau typo di dalam cetak biru kehidupan kita. Kebanyakan sih nggak ngaruh apa-apa, ada yang bahaya, tapi sesekali typo ini justru malah menghasilkan upgrade yang nggak disangka-sangka. Nah, ini bagian yang paling keren. Semua ini bukan teori atau hipotesis loh, ini kasus-kasus nyata yang terdokumentasi. Dari tulang yang lebih kuat dari baja, sampai kekebalan alami terhadap penyakit mematikan. Ini nunjukin kalau alam itu, ya, insinyur genetika pertama dan paling orisinil. Oke, dari mutasi alami yang nggak sengaja terjadi di manusia, sekarang kita geser fokusnya. Kita lihat gimana manusia dengan sengaja melakukan hal yang sama, tapi ke makanan yang ada di piring kita. Sains telah membawa kita dari sekedar penonton evolusi menjadi pemain aktif di dalamnya. Nah, di sini kelihatan banget beda mendasarnya. Di satu sisi, ada mutasi alami, itu kayak lotre, acak, dan butuh waktu ribuan tahun. Di sisi lain, ada yang namanya teknik genomik baru atau NGT, di mana kita bisa ngedit DNA secara presisi, terarah, dan disengaja. Prosesnya pun jauh lebih cepat. Jadi, dengan NGT ini, para ilmuwan tuh punya semacam gunting genetik super canggih. Mereka bisa memotong dan menyambung DNA tanaman dengan sangat akurat untuk mendapatkan sifat-sifat yang diinginkan. Ini bukan lagi soal memasukkan gen dari spesies lain ya, tapi lebih ke menyempurnakan gen yang udah ada. Oke, teknologinya keren, tapi ini dia inti perdebatannya. Apa sih tujuannya dan apa potensi risikonya? Kayak koin, kan selalu ada dua sisi. Inovasi secanggih apapun, termasuk penyuntingan genom, pasti ada plus minusnya. Kita ambil contoh tomat ini, yang udah dijual loh di Jepang. Janjinya sih bagus, bisa bantu turunin tekanan darah, semacam makanan fungsional. Tapi ada tapinya. Kita belum tahu efek jangka panjangnya, terutama buat anak-anak atau lansia. Atau jangan-jangan ada efek samping ke tanamannya sendiri, atau ke ekosistem di sekitarnya. Nah, itu yang masih jadi PR besar. Lanjut, gandum merendah gluten. Wah, ini bisa jadi solusi buat jutaan orang yang nggak bisa makan gluten. Keren banget kan? Tapi lagi-lagi, ada kekhawatirannya. Dengan mematikan puluhan gen, apa mungkin malah muncul protein baru yang bisa jadi alergen? Atau jangan-jangan tanamannya malah jadi lebih lemah, nggak tahan panas atau kering? Kompleks kan? Nah, yang ini mungkin paling ambisius. Bayangin, proses menjinakkan tanaman liar yang biasanya butuh 10.000 tahun, sekarang bisa dilakukan dalam sekejap. Kita bisa bikin tomat budidaya dari tomat liar. Masalahnya, kita kan nggak pernah makan nenek moyang tomat liar ini. Sifat bagusnya mungkin dapat, tapi sifat liarnya yang lain yang mungkin kurang baik buat kita. Gimana? Ikut ke bawah nggak ya? Jadi inti dari kekhawatiran para ilmuwan itu ada di sini. Efek yang tidak terduga. Sekalipun alatnya super presisi, genom itu kan rumit banget. Ibaratnya kita ngubah satu hal kecil, tapi efeknya bisa berantai kemana-mana. Biologi itu ya, nggak selamanya bisa ditebak. Oke, perdebatan ini ternyata nggak cuma soal sains dan laboratorium aja loh. Ada juga sisi budaya dan etisnya loh. Teknologi kan nggak berdiri sendiri ya. Coba kita lihat gimana salah satu keyakinan besar di dunia memandang hal ini.
Nah, menurut pandangan Islam, seperti yang disampaikan oleh Majelis Ulama Indonesia, teknologinya sendiri itu pada dasarnya netral. Yang jadi penentu itu adalah tujuannya. Selama tujuannya baik untuk kemaslahatan bersama dan nggak menimbulkan kemudaratan atau bahaya, maka itu diperbolehkan. Jadi fokusnya itu di hasil akhirnya. Ini ngebantu atau malah merugikan. Ini nih yang jadi tantangan kita sekarang. Gimana caranya kita bikin aturan untuk teknologi yang perkembangannya cepat banget? Seringkali kan gitu ya, sains udah lari kemana, peraturannya masih ketinggalan di belakang. Coba kita intip salah satu proposal global dari Uni Eropa. Mereka coba bikin sistem baru yang membagi tanaman NGT ini jadi 2 kategori. Kategori 1 itu untuk tanaman yang perubahannya dianggap mirip dengan yang bisa terjadi di alam. Jadi aturannya lebih longgar. Nah, kategori 2 itu untuk yang perubahannya lebih kompleks. Yang ini butuh pengawasan jauh lebih ketat. Tapi coba lihat angka ini. Lebih dari 90%. Sebagian besar tanaman hasil NGT ini ternyata bakal masuk ke kategori 1 tadi, yang aturannya lebih longgar. Ini artinya, mayoritas produk ini akan melewati jalur regulasi yang jauh lebih simpel dari yang ada sekarang. Jadi, apa artinya kalau masuk kategori 1? Artinya, nggak perlu ada penilaian resiko wajib, nggak perlu label khusus buat konsumen, nggak ada pemantauan lingkungan setelahnya. Intinya, diperlakukan kayak tanaman hasil pemulihan biasa aja. Sisi baiknya, inovasi bisa lebih cepat. Tapi sisi lainnya, ada yang khawatir soal pengawasan dan hak konsumen untuk tahu apa yang mereka makan. Pada akhirnya, ini semua membawa kita ke satu pertanyaan mendasar. Rekayasa genetika, ini kan ngasih kita kekuatan buat nulis ulang kehidupan itu sendiri. Pertanyaannya, siapa yang seharusnya pegang penanya? Siapa yang berhak memutuskan bagaimana kita akan menggunakannya? Ilmuwan, pemerintah, perusahaan, atau kita semua sebagai masyarakat? Nah, ini pertanyaan yang harus kita pikirkan bareng-bareng.